Dialah yang suatu saat nanti akan memanggil kita kembali, dan dialah pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengumpulkan kita di padang mahsyar, yang akan meminta pertanggungjawaban masing-masing kita dalam hisab, dan dia pula yang kelak akan menemui kita apakah di surga ataukah menyiksa kita, na'udzubillah, di neraka. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi. Maka sepantasnya lah bagi kita untuk senantiasa memujinya, bersyukur kepadanya, menjunjung tinggi setiap ketetapan dan hukumnya, tunduk di bawah setiap undang-undang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat serta salam semoga terus tersampaikan kepada teladan terindah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, dan semoga juga tersampaikan kepada umat beliau yang selalu berpegang teguh dengan tuntunan, bimbingan, ajaran, dan keteladanan beliau hingga akhir hayat kita masing-masing nanti. Teman-teman sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, benar sekali tadi disampaikan oleh saudara kita Syauqi, jazahullahu khairan. Beliau telah mengingatkan kita bahwa seperempat pertama dari bulan suci Ramadan telah berlalu. Masing-masing di antara kita telah melewati waktu-waktunya. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan yang besar. Melanjutkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia dan agung ini, bulan Ramadan. Setidaknya untuk mengingat kemuliaan Ramadan tersebut dan untuk memotivasi masing-masing di antara kita terus berlomba melakukan yang terbaik dari semua peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang sahih di mana disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naik ke atas mimbar beliau. Perlu disampaikan bahwa mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri dari beberapa anak tangga. Sebelum lebih lanjut kepada hadis, saya jadi teringat hadis lain tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semula adalah batang pohon korma yang dipotong sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan berkhutbah menyampaikan sesuatu di hadapan para sahabatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar tersebut atau naik ke atas potongan batang pohon korma tersebut, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya seakan beliau berada di atas mimbar. Beberapa saat kemudian, beberapa waktu selanjutnya, ada seseorang yang menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuatkan sebuah mimbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkannya. Setelah mimbar tersebut jadi, ternyata mimbar itu terdiri dari beberapa anak tangga.
Dan setelah mimbar tersebut dihadirkan ke dalam Masjid Nabawi, maka potongan pelepah batang pohon korma yang sebelumnya berfungsi menjadi mimbar Nabi SAW diletakkan di salah satu di antara sudut atau serambi masjid. Dan untuk pertama kalinya Nabi SAW naik ke atas mimbar yang baru yang terdiri dari beberapa anak tangga tadi. Tatkala Nabi SAW berada di atas mimbar tersebut menyampaikan khutbahnya di hadapan para sahabat, tiba-tiba terdengar suara isak tangis. Ya, disebutkan terdengar suara anin, suara rintihan tangis. Yang sontak suara tersebut menggemparkan seisi masjid Nabi, karena mereka tidak melihat ada seorang anak kecil atau ada seseorang yang terlihat sedang menangis. Kemudian Nabi SAW turun dari mimbar barunya dan beliau SAW mendekati mimbar lamanya. Kemudian Nabi SAW menepuk-nepuk ringan mimbar lamanya tersebut. Terkesan seakan beliau sedang merangkul dan menenangkan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalau aku tidak melakukan ini, niscaya kalian akan mendengar isak tangisnya sampai hari kiamat tiba. Maka Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, berkata bahwa ini adalah kisah yang membuat segenap sahabat terenyuh dan terlibat seisi hati mereka masing-masing. Bahkan seorang alim di antara para ulama generasi salih terdahulu, as-salafus salih, bernama Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, lihatlah benda mati itu. Dia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki jantung. Akan tetapi dia memiliki kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kerinduan untuk dekat dengan Nabi, rindu untuk diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti layaknya sebuah mimbar. Maka kalian semua, wahai kaum mukminin, kata Al-Hasan Al-Basri, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki jantung. Hendaklah kalian lebih memiliki kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, ya, teman-teman sekalian, riwayat ini didapatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan riwayat ini memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri semestinya menggugah seisi hati kita untuk benar-benar merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerinduan yang besar. Alhamdulillah, kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meski kita belum pernah melihat beliau, belum pernah mendengar suara beliau, belum pernah melihat wajah beliau, belum pernah berjabat tangan dengan beliau, belum pernah duduk di majelis beliau, belum pernah semua itu kita alami. Tapi kita telah membuktikan keimanan kita bahwa kita beriman kepada keberadaan beliau 1400 tahun lebih yang lalu. Ujian berikutnya bagi kita adalah untuk merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuktikan kerinduan tersebut, membuktikan keimanan kita tersebut dengan cara belajar, mengetahui, mengkaji dan mempelajari semua tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya mengamalkannya. Baik. Itu sebuah informasi tambahan yang sejatinya saya tidak persiapkan untuk materi kajian kali ini, tapi karena tadi disebutkan mimbar yang terdiri dari beberapa anak tangga dahulu
milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami teringat riwayat tersebut. Kembali kepada hadis yang hendak kami sampaikan sebagai motivasi bagi kita semua di bulan Ramadan yang mulia dan agung ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik ke atas mimbarnya. Kemudian pada pijakan kaki beliau di anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian beliau menginjakkan kakinya pada anak tangga yang berikutnya, beliau pun mengucapkan amin. Demikian pula yang ketiga, amin, amin, amin. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang hendak beliau sampaikan waktu itu, maka di antara para sahabat ada yang bertanya, "Duhai Rasulullah, kami telah mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Apakah gerangan yang terjadi?" Maka Rasulullah SAW menyampaikan, "Atani Jibril." Tadi Jibril alaihi salam, malaikat pembawa wahyu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu tersebut kepada para nabi dan rasul. Demikian pula malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat pembawa wahyu untuk nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, beliau tadi datang. Dan beliau membawa sebuah informasi yang sangat penting. Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, raghima anfu mri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yughfar lahu." Wahai Muhammad, aku membawa doa keburukan. Celakalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, namun Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosa. Subhanallah. Kemudian kata malaikat Jibril alaihi salam, "Qul amin." Katakan amin wahai Muhammad. Maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengucapkan amin. Jadi, amin yang pertama adalah amin yang diarahkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan doa keburukan bagi seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan meraih ampunan Allah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup atau kepada salah satu orang tua yang masih hidup namun ia tidak berbakti kepada mereka. Maka malaikat Jibril alaihi salam mendoakan keburukan dan doa tersebut minta diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengaminkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai putra-putri yang berbakti kepada kedua orang tua kita sebagaimana dituntunkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian Nabi melanjutkan. Selanjutnya malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, raghima anfu mri'in." Tersungkur hina, celakalah seseorang. Adraka Ramadan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu mri'in. Tersungkur hina, celaka seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan. Ramadan telah masuk ke dalam kehidupannya, masuk dalam perjalanan usianya. Tsumman salakha minhu falam yughfar lah. Kemudian Ramadan berlalu pergi dan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Inilah yang tadi ingin kami garis bawahi sebagai sebuah motivasi. Agar semoga sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita di bulan Ramadan yang mulia ini, semoga Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Semoga di Ramadan kali ini kita benar-benar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Semoga Ramadan yang Allah hadirkan untuk kita di tahun ini menjadi Ramadan yang dapat membersihkan jiwa dan segenap raga kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena celaka dan menyesal seorang hamba yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan, namun sayang sekali dia belum mendapatkan peluang ampunan Allah Subhanahu. Padahal melalui qiyam dia mendapatkan peluang ampunan. Melalui qiyam tarawih dia mendapatkan peluang ampunan. Kalau dia dapatkan Lailatul Qadar, sebuah malam di 10 malam terakhir, jika ia mendapatkan malam tersebut, ada peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Juga ada pintu-pintu surga yang dibuka, pintu-pintu neraka yang ditutup, dibelenggunya syaitan dan jin-jin yang durjana. Semua itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk memfasilitasi hamba-hambanya yang beriman mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi, celaka, binasa, terhinalah seorang hamba yang bahkan tidak bisa mendapatkan satu peluang pun untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berlalu pergi sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Adapun amin yang ketiga berikutnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, raghima antum ri'in." Tersungkur hina seseorang. Dzukirta ismaka indahu falam yusalli alaihi. Engkau namamu disebutkan pada diri seseorang yang terhina tadi namun ia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ketiga amin tersebut, maka amin yang kedua yang semoga menggugah motivasi kita untuk semakin tinggi motivasi, semakin tinggi semangat, semakin meningkat usaha dan pengorbanan, perjuangan yang meletihkan. Tidak mengapa, asal saya dapat ampunan Allah Subhanahu. Teman-temanku yang ada di Jerman, rahimakumullah. Pada pertemuan yang ketiga ini insya Allah kita lanjutkan bahasan kita tentang akhlak. Dan tentu saja Ramadan ada mulia. Bahwa salah satu di antara sekian banyak tuntunan akhlak di bulan Ramadan adalah akhlakul muraqabah. Akhlak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin saja berbohong tentang puasanya di hadapan orang lain, tapi dia tidak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa tidak makan, tidak minum di hadapan orang lain, tapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan puasa juga adalah bulan pembentukan akhlak, madrasatul khuluq. Madrasah pembentukan akhlak. Demikian pula Nabi mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan kesabaran. Bahkan Nabi sebutkan sum syahrus sabri Ramadan wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Berpuasalah engkau di bulan kesabaran yaitu Ramadan dan 3 hari di setiap bulan Hijriyah. Yang kemudian kita ketahui dengan Ayyamul Bidh atau 3 hari mana saja di sepanjang setiap bulan Hijriyah. Maka Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan bahwa Ramadan adalah syahrus sabr. Kesabaran adalah akhlak yang mulia. Demikian pula Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan pembentukan kejujuran. Atau jika seseorang sudah memiliki nilai akhlak jujur, maka ditingkatkan. Sehingga Nabi SAW menyatakan, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau persaksian palsu atau semua yang terkait dengannya dan juga tidak meninggalkan kebodohan baik dalam ucapan ataupun perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasa.
Allah tidak butuh dia tinggalkan makan dan minum dalam puasanya. Karena dia masih belum jujur dalam setiap ucapan dan amal perbuatan. Subhanallah. Ramadan adalah bulan akhlak. Mengajarkan kita bagaimana memberikan maaf. Bermurah hati memberikan maaf. Bahkan tidak hanya bermurah hati memberikan maaf. Akan tetapi menyikapi perbuatan buruk orang lain kepada kita dengan balasan yang baik. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana yaumi shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian berada di hari ia berpuasa, fala yaskhab, maka jangan ia berteriak-teriak. Fala yajhal, janganlah dia berbuat bodoh. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, jika ada seseorang yang mencaci makinya atau bahkan memeranginya, falyaqul, hendaklah ia berucap membalas sikap zalim orang lain kepadanya, inni mru'un sha'im, aku adalah seseorang yang tengah berpuasa. Subhanallah. Jadi ada orang lain ingin mengganggu kita, ingin menyakiti kita dengan apapun, kita sikapi dengan yang terbaik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34. Dalam surat Fussilat ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka manakala engkau diperlakukan buruk, balaslah dengan yang baik. Subhanallah. Dan masih banyak lagi tuntunan-tuntunan akhlak yang ada di bulan Ramadan, dan ini menjadi bagian dari pelatihan kita terhadap diri masing-masing untuk membentuk akhlak ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang ada di negeri seberang dan jauh di sana, fokus kita insyaallah ta'ala dalam waktu yang singkat ini adalah tentang ragam akhlak manusia. Para ulama menjelaskan bahwa akhlak pada dasarnya terbagi menjadi dua. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ada pembahasan tersendiri tentang akhlak yang baik dengan semua lingkupnya, dan juga ada akhlak yang buruk dengan semua ragam dan jenisnya. Yang tentu saja tidak memungkinkan bagi kita untuk mengkaji satu persatu dari akhlak-akhlak tersebut secara terperinci di waktu yang singkat ini. Tapi setidaknya kita tahu bahwa akhlak atau perangai atau tabiat atau perilaku ada yang baik, ada yang buruk, dan kita semua sudah tahu insya Allah klasifikasi ini. Akhlak yang buruk pasti kewajiban kita adalah untuk menjauhinya. Akhlak yang buruk tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh kita dekati. Seandainya kita sadar kita memiliki akhlak yang buruk, kewajiban kita adalah untuk merubah diri. Adapun akhlak yang baik, maka akhlak yang baik juga dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Dan saya akan lebih lanjut pada pembahasan klasifikasi ragam akhlak manusia yang baik ini. Ada dua. Akhlak yang baik pertama adalah akhlak baik yang jibilliyun fitri, yang telah ada pada pembawaan fitrah seorang manusia. Ya, teman-teman sekalian mungkin pernah diisyaratkan atau sudah diisyaratkan pada pertemuan yang lalu sebelumnya. Subhanallah, kita dapatkan ada seseorang itu memang pembawaannya dia itu luar biasa. Ya, dia itu penyabar, mudah memberikan maaf, ringan tangan membantu orang, ya, mudah berempati terhadap kondisi sedih yang dialami oleh seseorang. Tidak tega untuk mendengarkan musibah yang terjadi pada orang lain kecuali dia bergegas untuk segera membantunya. Apapun yang bisa dia lakukan. Maka akhlak yang baik seperti ini dia dapatkan memang ada pada dirinya tanpa ada usaha tertentu yang dia sadari dia lakukan untuk perilaku tersebut.
Dan subhanallah, ada di antara manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak mulia seperti ini. Orang subhanallah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senyum terus. Ya, dalam kondisi senang senyum, dalam kondisi susah senyum. Bahkan mungkin dia itu sosok yang tidak bisa marah atau tidak mudah marah. Bahkan ketika ada seseorang yang memarah-marahi dia, dia cenderung menyikapinya dengan senyuman pula. Bagian orang ada yang mungkin jengkel melihat sosok seperti ini. Tapi subhanallah, itu adalah pembawaan fitrah pada dirinya. Fitriyun jibilli, akhlak baik yang memang telah ada pada diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala karuniakan akhlak tersebut. Dan ini pernah ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bahwa ada seseorang yang berasal dari kabilah Abdul Qais. Dan dia adalah pimpinan. Dia biasa disebut Al-Ashajju Abdul Qais. Al-Ashaj Abdul Qais sebagai seorang pemimpin kaum, beliau bersama kaumnya tinggal tidak di dalam kota Madinah. Mereka tinggal di luar. Mereka tinggal di luar kota Madinah. Dan mereka telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita. Maka ini patut kita syukuri dan kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita berjumpaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di keabadian nikmat surga yang tertinggi Al-Firdaus. Allahumma amin. Abdul Qais, kabilah Abdul Qais bersama pimpinannya Al-Ashajju Abdul Qais yang tinggal di luar batas kota Madinah. Mereka merencanakan untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Maka mereka bersepakat, mereka menggebu-gebu ingin benar-benar segera berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah lama merindukan perjumpaan dengan beliau. Maka ditentukanlah waktu mereka melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota suci Madinah. Perjalanan pun berlalu. Sesampainya mereka, dan ingat ya, perjalanan waktu itu tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, tidak ada kereta api, apalagi pesawat. Tidak ada. Maka mereka berjalan di atas padang pasir. Berdebu tentunya. Apalagi kalau di musim panas, teriknya luar biasa. Kalau di musim dingin, maka dinginnya sangat menusuk. Maka mereka pun melakukan perjalanan. Setibanya mereka di batas kota Madinah, di gerbang masuk kota Madinah, maka mereka sudah tidak bisa lagi menahan kerinduan tersebut. Mereka meninggalkan semua beban yang mereka pikul, mungkin di tas, ya. Dan bahkan mereka segera turun dari hewan tunggangan mereka, berlari tergopoh-gopoh ingin segera berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin memeluk beliau, ingin berjabat tangan dengan beliau, ingin melihat wajah beliau, ingin duduk di majelis beliau, ingin mencium beliau sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka kabilah Abdul Qais ini sudah sangat membendung rasa rindu yang tidak tertahankan. Maka mereka semua bergegas tergopoh-gopoh menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kecuali satu orang. Yang satu orang ini dia tetap berjalan seperti biasa dan terlihat tenang saja seperti seakan-akan tidak merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sangat merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Al-Ashaj Abdul Qais ternyata mempersiapkan diri. Beliau sudah memperhitungkan jauh
lebih daripada perhitungan anggota kaumnya. Ternyata Al-Asyadju Abdul Qais telah mempersiapkan sebuah pakaian yang beliau rencanakan beliau akan pakai khusus pada saat berjumpa pertama kalinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau tidak ingin berjumpa dengan Nabi pertama kali dalam keadaan pakaiannya lusuh, bahkan penuh dengan debu akibat perjalanan panjang dari tempat tinggal mereka menuju kota Nabi. Beliau kumpulkan ya hewan-hewan ternak yang atau hewan-hewan tunggangan yang ditinggalkan oleh kaumnya, atau misalnya ada barang-barang beliau kumpulkan menjadi satu, beliau kondisikan terlebih dahulu, kemudian beliau sendiri juga bersih-bersih dan mengganti baju beliau. Yang lain sudah duduk di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terlihat terlambat sendirian. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada antum semua dan kepada kami. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru takjub, terkesima dengan akhlak yang indah, perangai yang menarik ada pada diri Al-Asyadju Abdul Qais. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemarilah. Justru yang terlambat sendiri tadi dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekat. Untuk mendekat. Setelah mendekat, bukan takut, bukan gentar, bukan, aduh kenapa nih, salah apa saya misalnya, jangan-jangan saya dimarahin, kenapa saya terlambat sendiri misalnya, tidak. Beliau mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan barangkali beliau merasa terhormat ketika diminta untuk mendekat langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mendekati majelis itu. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, Al-Asyadju Abdul Qais, di hadapan seluruh sahabatnya termasuk kaumnya, Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu, yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anah. Sungguh telah ada pada dirimu dua perangai yang keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah. Tenang, tidak tergesa-gesa, dan lembut. Sebetulnya ada di dalam riwayat yang lain disebutkan al-haya'u wal anah. Sifat malu dan ketenangan. Tenang orang. Tidak gerusa-gerusu kata orang Jawa. Tidak sembrono melakukan tindakan dan sikap. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah. Sungguh ada pada dirimu dua perangai yang keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kelemah lembutan dan ketenangan. Teman-teman sekalian, lalu apa yang selanjutnya terjadi? Ternyata karena dasarnya memang Al-Asyadju Abdul Qais ini adalah seseorang yang memiliki perangai lembut, tenang. Beliau nggak buru-buru GR. Coba bayangkan kalau kita berada di posisi beliau, teman-teman sekalian. Bayangkan kalau kita berada di posisi beliau, Al-Asyadju Abdul Qais, yang disebut oleh Nabi SAW bahkan di hadapan seluruh sahabat, termasuk di hadapan kaumnya sendiri. Bayangkan bahwa kita berada pada posisi Al-Asyadju Abdul Qais. Sungguh telah ada pada dirimu perangai, dua perangai yang keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketenangan dan kelemah lembutan. Mungkin, wallahu a'lam, salah seorang di antara kita kalau berada di posisi tersebut, saya gitu loh, muncul takjub pada dirinya. Allahu a'lam. Tapi ternyata tidak demikian pada Al-Asyadju Abdul Qais radhiyallahu anhu. Kelemah lembutan yang ada pada diri beliau, sifat al-anat, tenang yang ada pada diri beliau, mengantarkan beliau untuk lebih lanjut justru bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakhallaqu bihima?
amillahu jabalani alaihima. Dua perangai yang dicintai oleh Allah tersebut, memang aku membentuknya, melatihnya pada diriku, atau Allah Subhanahu wa taala yang memang telah menganugerahkan keduanya ada pada diriku. Teman-teman menangkap perbedaannya ya? Apakah ada proses yang aku lakukan sehingga aku menjadi seorang yang memiliki perangai lemah lembut dan tenang? Atau memang lemah lembut dan ketenangan itu ada pada diriku, ada pada perilaku dasarku, tanpa aku melakukan upaya apapun? Subhanallah. Pertanyaan yang menunjukkan setidaknya ada dua sifat luar biasa. Yang pertama, teliti. Yang kedua, tenang, tidak cepat GR. Tidak cepat GR, tidak cepat tertipu diri. Tidak cepat terbuai oleh sebuah pujian. Beliau lebih lanjut bertanya kepada Nabi SAW, apalagi beliau juga tahu bahwa Nabi SAW adalah penerima wahyu, yang berarti Nabi SAW tidak memberikan keterangan dalam bentuk ucapan, tidak melakukan tindakan perbuatan kecuali dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bertanya, wahai Rasul, kedua sifat, kedua perangai yang Allah cintai tadi, memang aku berusaha mewujudkan keduanya ada pada diriku, atau Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakannya kepadaku? Teman-teman sekalian, apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi SAW, balillahu jabalaka alaihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan dua perangai indah tersebut pada diri. Ternyata dua perangai yang indah tersebut memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Jibilliyun fitri, ada pada pembawaan asal dirinya. Tanpa sebuah proses pun dilakukan, Allah Subhanahu wa taala berikan seseorang keistimewaan berupa akhlak yang mulia. Yang dalam hal ini kepada Al-Ashadju Abdul Qais radhiyallahu anhu. Kemudian lihat bagaimana respon setelah jawaban Nabi SAW mengabarkan kepada Al-Ashadju Abdul Qais bahwa memang akhlak tersebut adalah akhlak yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Ashadju Abdul Qais. Maka Al-Ashadju Abdul Qais mengucapkan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqain yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah. Jangan puji aku. Jangan puji aku. Subhanallah. Jadi orang memiliki perangai baik, tetapi merasa tidak perlu puji aku. Baik aku membentuk perangai baik ada pada diriku, atau bahkan Allah menganugerahkan akhlak baik pada diriku, jangan puji aku, karena sesungguhnya taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah berkehendak akhlak baik tersebut ada pada diriku. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, jangan puji aku. Alhamdulillah alladzi jabalani ala khuluqain, yang telah menganugerahkan kepadaku dua perangai terpuji, yuhibbuhumallahu wa rasuluh, yang keduanya dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian hadis atau riwayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menunjukkan bahwa di antara akhlak manusia ada yang jibilliyun fitri. Memang menjadi bawaan fitrah, tabiat asal seseorang, dan itu adalah tabiat yang baik. Ustadz, saya sudah seusia seperti ini. Apakah mungkin saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia tanpa saya berusaha membentuknya ada pada diri? Bisa, kenapa tidak? Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan apapun yang dikehendaki.
Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan setiap permohonan doa seorang hamba yang dipanjatkan kepadanya. Berdoalah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Meskipun kita sudah dewasa, meskipun kita sudah barangkali lanjut usia, tapi kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah akhlak yang mulia, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menganugerahkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mulia yang ada pada para nabi dan rasul, banyak sekali. Belasan sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, sifat-sifat indah. Sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang para nabi, Allah anugerahkan kepada Nabi Syuaib, Nabi Ayyub, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Ustadz, itu kan mereka para nabi. Al-Asyadju Abdul Qais bukan nabi, tapi kan seorang sahabat. Ada kesempatan di mana kita bisa meraih nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa akhlak yang mulia, kesempatan itu disebut doa. Kita memohon kepada Allah. Apalagi ini adalah Ramadan, bulan berdoa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu ayat di tengah-tengah ayat-ayat tentang siam dalam surat Al-Baqarah? Mungkin teman-teman sudah hafal. Ya, serangkaian ayat di urutan 180 sekian. Ya, kalau ayat puasa kita sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Terus semuanya adalah ayat-ayat tentang tuntunan puasa. Tapi luar biasa, lihat ayat 186. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di tengah-tengah rangkaian ayat tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala, dekat. Bagaimana bukti kedekatan Allah kepada hambanya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya terbukti salah satu di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa siapa saja yang meminta kepadanya. Berdoalah. Dalam konteks yang sedang kita kaji adalah memintalah kepada Allah akhlak yang mulia. Agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan akhlak kesabaran, tawadhu, rendah hati, pemaaf, ringan tangan untuk membantu, menderma, berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Lembut kepada istri, lembut kepada suami, lembut kepada anak-anak, dan seterusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah akan ada sesi tersendiri doa-doa yang terkait dengan akhlak mulia. Teman-temanku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang ada di Jerman, barakallahu fikum wa rahimakumullah. Maka dari klasifikasi akhlak mulia yang disebutkan oleh para ulama adalah jibilliyun fitri, memang ada pada bawaan fitrah seseorang. Ini juga bisa saja dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak harus dari kecil. Tapi mungkin ada akhlak-akhlak mulia yang kita belum memulai proses pembentukannya, tapi Allah anugerahkan kita untuk memiliki akhlak mulia tersebut. Sebagaimana terjadi pada Al-Asyadju Abdul Qais radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada yang menarik disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau, fadalla ala anna minal khuluqi ma huwa tabi'atun wa jibillatun wa ma huwa muktasab. Maka dari sini diketahui bahwa akhlak yang dimiliki oleh seseorang itu
ada yang memang bawaan tabiat, dan ada pula yang diupayakan, berproses. Sekaligus itu adalah ragam akhlak terpuji manusia yang kedua. Jadi ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Akhlak buruk tidak kita bicarakan karena Islam mengajarkan kita untuk meninggalkan seluruh akhlak yang buruk. Adapun akhlak yang baik ternyata terbagi menjadi dua. Akhlak baik itu terbagi menjadi dua. Akhlak baik yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ada pada diri dan fitrah seseorang. Adapun yang kedua adalah akhlak yang diupayakan dan mengalami proses. Ada di antara akhlak-akhlak mulia yang memang berproses. Awalnya seseorang itu kikir. Tapi kemudian dia sadar bahwa kekikiran adalah akhlak yang tercela, maka kemudian dia berproses membentuk kepribadian, akhlak, karakter yang mulia sedikit demi sedikit. Akibat akhirnya akhlak kikir itu bisa dia tinggalkan dan ia pun menjadi seorang dermawan yang mudah untuk membantu. Ada orang yang berakhlak mulia, punya hati batu, artinya tidak mudah memberikan maaf. Teman-teman, saya pernah mendapatkan salah seorang di antara yang seperti itu. Dia berkata sendiri bahwa saya kalau dilukai oleh seseorang, diganggu oleh seseorang, disakiti hati oleh seseorang, saya bukan tipikal yang mudah untuk memberikan maaf. Subhanallah. Maka ada di antara sebagian orang yang memiliki bawaan tidak mudah memberikan maaf kepada orang lain, maka akhlak yang mulia bisa dibentuk. Maka berproseslah. Ya, berproseslah kita untuk menjadi pribadi mukmin, pribadi mukminah yang berangsur perlahan-lahan menjadi sosok yang mudah memberikan maaf kepada orang. Ada di antara sebagian orang yang memiliki perangai akhlak pendendam. Pendendam. Bukan sekedar tidak bisa memaafkan, tapi pendendam. Ingin membalaskan bahkan dengan balasan yang lebih dari perbuatan buruk orang lain kepada diri. Na'udzubillah. Mungkinkah akhlak pendendam ini berubah? Mungkin. Karena di antara akhlak mulia ada yang memang bisa diupayakan berproses sedikit demi sedikit dari yang buruk berubah menjadi baik, dari yang tercela berubah menjadi terpuji sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Di antara sebagian orang ada yang memiliki sifat hasad. Dia paling tidak bisa melihat orang lain memiliki lebih daripada yang ia miliki. Na'udzubillah. Dia paling tidak suka kalau melihat orang lain lebih ganteng darinya, lebih cantik darinya, lebih rupawan darinya, lebih kaya darinya, lebih pintar darinya. Dia tidak suka melihat orang ada yang lebih daripada dirinya, sehingga kalau ada orang yang terkesan unggul lebih daripada dirinya, dia selalu saja mencibir, nyinyir. Dia seakan tidak terima bahwa ada orang lain yang lebih baik dari diri. Wal'iyadzubillah. Itu adalah penyakit hasad, dengki. Maka perangai ini juga bisa berproses diupayakan agar hilang dan berubah menjadi perangai rendah hati. Dia bahagia seperti bahagianya saudaranya mukmin yang memiliki kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan. Meski itu tidak langsung, tapi bisa diupayakan berangsur-angsur untuk berubah menjadi perangai yang baik. Dan ini bukan tanpa dalil. Di antara sekian banyak dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka sendiri merubah apa yang ada pada diri mereka. Subhanallah.
Jadi kalau seseorang sudah tersadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, tersadarkan, menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat perangai yang buruk, perangai yang jelek, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan akhlak yang mulia, sekaligus setelah itu dia berproses merubah dirinya. Apa mungkin Ustaz? Kenapa tidak mungkin? Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Bahkan Allah menjanjikan di dalam ayat ini, ayat 11 surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka sendiri merubah apa yang ada pada diri mereka. Sehingga yang terpahami dari ayat ini adalah barang siapa ada di antara manusia yang berupaya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, memberikan taufik sehingga hamba tersebut berubah dari yang bernilai buruk menjadi baik, dari yang berakhlak tercela menjadi akhlak terpuji. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam kitabnya Al-Akhraj dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu tiba-tiba bersemedi, tidak melakukan proses belajar, tiba-tiba jadi seorang alim. Kalaupun ada, maka kemampuan-kemampuan di luar batasan manusia normal pada umumnya itu adalah tipu muslihat syaitan. Makanya syaitan bermain-main kepada mereka yang banyak bersemedi, ya, melakukan ritual ini, ritual itu, sehingga secara otomatis dia ternyata dapat wangsit ini itu, berilmu. Sebagian mereka menamakannya ilmu laduni dan seterusnya. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW yang tidak berucap dari hawa nafsu. Beliau bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan proses belajar. Bahkan seseorang yang katanya mengaku otodidak menguasai sebuah skill atau keilmuan tertentu, itu bukan kemudian dia pandai langsung begitu saja. Dia sendiri yang mengaku otodidak mengalami proses belajar meskipun tanpa guru, tapi ada proses belajar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan sedang menitik beratkan proses. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan cara proses belajar. Selanjutnya beliau bersabda, wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kelemah lembutan itu bisa ada pada diri seseorang dengan proses berlatih lemah lembut. Berlatih lemah lembut. Subhanallah, ini benar sekali. Ya. Maka kita dapatkan ada orang-orang misalnya berasal dari daerah yang memang biasa kasar. Katakanlah orang yang, mohon maaf, berasal dari wilayah pesisir pantai, yang kata sebagian besar orang tipikal mereka itu keras, intonasi bicara mereka juga keras misalnya. Ternyata subhanallah banyak orang yang tersadarkan dirinya untuk bisa berproses merubah dirinya menjadi lebih lembut, maka dia pun berhasil. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta. Innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya kelemah lembutan itu adalah perangai mulia yang diraih dengan cara berproses menjadi lemah lembut.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yataharral khaira yu'tah." Barang siapa yang terus berlatih, berproses, continue membentuk kebaikan, maka Allah akan anugerahkan kebaikan itu kepadanya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa man yataharral khaira yu'tah." Siapa yang berproses, ya, terus-menerus mencari, berusaha untuk mencari, melatih diri, melakukan kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan tersebut. Wa may yatawaqqa syarra yutah. Dan barang siapa yang berlatih diri untuk menjauh, menghindar, meninggalkan yang buruk, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan melindunginya dari keburukan tersebut. Allahu akbar. Allahu akbar. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini menguatkan makna dari ayat yang tadi disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah satu kaum sampai mereka sendiri berproses perubahannya. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tegas, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan proses belajar, wa innamal hilmu bittahallum. Dan sesungguhnya kelemah lembutan itu dengan proses melatih diri menjadi lemah lembut. Wa may yataharral khaira yu'tah. Barang siapa yang berlatih terus-menerus mencari dan mengupayakan kebaikan, niscaya Allah akan menganugerahkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang berlatih, berupaya maksimal untuk menjauh dari keburukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan melindunginya dari keburukan tersebut. Ada satu catatan penting yang perlu kami sampaikan di sini. Jika ada seseorang kita dapatkan berstatement, mau gimana lagi, saya memang seperti ini orangnya. Misalnya, kamu kok cepet banget marah sih? Ya gimana, mau dari orangnya saya juga begini. Sejak bayi saya mungkin diciptakan oleh Allah seperti ini. Statement ini adalah statement yang menunjukkan lemahnya diri seorang hamba. Dia seakan-akan membenarkan perbuatan buruknya. Yang kedua, dia seakan-akan tidak ingin berproses untuk memperbaiki akhlak buruk yang tersebut menjadi baik. Ada seseorang terbiasa membawa kendaraan dengan pembawaan yang kasar. Ya, kalau pakai motor brem 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 brem. Kalau pakai mobil ngebut-ngebut, tidak memberikan toleransi kepada pengguna jalan yang lain misalnya. Dia terbiasa begitu, berkendaraan tapi dengan kasar. Kalau dia memiliki hal tersebut, innamal hilmu bittahallum tadi. Sesungguhnya kelemah lembutan itu bisa diraih dengan proses kelemah lembutan. Subhanallah. Demikian pula seseorang yang mungkin kikir. Ada orang lain menegur dirinya. Kamu ini kok banget sih misalnya. Maka jangan sampai kemudian kita berkata ya seakan-akan membenarkan. Mau gimana lagi, saya memang begini. Kata-kata mau bagaimana lagi saya memang begini. Pada konteks akhlak buruk menunjukkan dua hal tadi. Yang pertama, dia seakan-akan menutupi kesalahannya dan membenarkan hal tersebut. Jangan salahkan saya memang tercipta begini. Yang kedua, hal tersebut justru menjadi dinding tebal yang tinggi yang menghalanginya untuk berubah dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Ya mau bagaimana lagi? Saya memang misalnya berasal dari suku A. Suku A itu memang dikenal kasar seperti ini, tapi buat kita ini tuh bukan kasar misalnya. Atau sifat-sifat yang lain. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang ada di Jerman, barakallahu fikum, wa wafaqakumullah, wa razaqakum husnal khuluq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, menjadikan kita memiliki perangai dan akhlak yang mulia.
Ini adalah kesempatan buat kita untuk belajar mengintrospeksi diri. Adakah akhlak-akhlak buruk yang bertentangan dengan tuntunan Islam, bertentangan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW? Jika ada, maka segera kita beritikat baik, bertekad bulat, berproses sedikit demi sedikit merubahnya menjadi akhlak yang baik. Karena Nabi SAW menjelaskan lebih lanjut tentang contoh-contoh proses yang Allah sebutkan secara global dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Demikian pula Nabi SAW dalam hadis yang secara periwayatan lebih sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Innahu man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Walan tu'tau ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Allahu akbar. Boleh sekedarnya dicatat di dalam memori kita masing-masing. Tuntunan indah Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda menyatakan, "Innahu man yasta'fif yu'iffahullah." Sesungguhnya barang siapa yang menahan dirinya dari mudah meminta-minta, dia tahan dirinya, dia kekang, dia kawal dirinya untuk tidak mudah meminta-minta kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan sifat afaf. Barang siapa yang berlatih untuk menjaga aurat kekurangan yang ada pada dirinya, afif, dia tidak mengumbar hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aurat dan kekurangannya. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berlatih kesabaran, niscaya Allah akan jadikan dia sabar. Allah akan menjadikannya sebagai seorang hamba yang penyabar. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang belajar untuk merasa kaya, cukup dengan apapun yang Allah anugerahkan, tidak silau dengan milik orang lain. Orang punya sepeda motor 2, pengen punya 2. Orang punya sepeda motor 5, pengen punya 5. Orang punya mobil merek A, pengen punya yang sama. Tidak merasa kaya dan cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka Nabi SAW menegaskan proses. Barang siapa yang berupaya untuk merasa cukup dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, niscaya Allah akan jadikan dia kaya. Kaya dengan hatinya. Dan dia berhasil dengan proses yang dijalankannya tersebut. Kemudian Nabi SAW menutup hadisnya seraya berkata, "Walan tu'tau ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Sungguh kalian tidak akan pernah diberikan karunia yang lebih baik satu dan lebih luas melebihi kesabaran. Sekaligus ini menunjukkan akhlak mulia sabar. Kedudukan yang agung pada akhlak sabar. Mungkin dia tidak tampan, mungkin dia tidak cantik, mungkin dia bukan kaya, mungkin dia tidak bertitel panjang, berderet titelnya. Mungkin dia bukan dari kalangan terpandang bergaris biru, berdarah ningrat, dan lain sebagainya. Dia orang biasa saja, tampangnya juga biasa saja, penampilan pakaiannya biasa saja, kemampuannya juga biasa saja, tapi dia adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesabaran. Maka berdasarkan hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini, diketahui bahwa orang yang diberikan anugerah kesabaran, dia memiliki dua kebaikan sekaligus. Kebaikan secara umum, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang luas. Walan tu'tau ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Kalian tidak diberikan anugerah yang lebih baik dan lebih luas melebihi sifat sabar. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ragam perangai manusia, akhlak manusia, ya. Sebelum pada akhirnya kemudian kita mungkin nanti secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit membaca, mempelajari, mengkaji, menyimak kajian,
tentang akhlak yang mulia. Oh, ternyata demikian. Oh, ternyata demikian. Oh, ternyata demikian dan seterusnya. Ya. Maka sedikit demi sedikit kita harus tahu terlebih dahulu bahwa di antara akhlak yang mulia ada yang memang anugerah Allah Subhanahu wa taala dan di antara akhlak mulia ada juga yang bisa diupayakan berproses untuk mendapatkannya. Demikian penyampaian kami di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan teman-teman sekalian di sana. Selanjutnya jika ada pertanyaan yang terkait dengan materi, kami persilahkan. Iya, Afwan tadi belum nyalain mic ternyata. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Iya, Fikum barak. saat ini sudah ada 2 pertanyaan melalui Ya. chat Ustaz. Yang pertama Anda bacakan, Ustaz Rizal ingin bertanya apakah ada doa tertentu apabila dipuji oleh seseorang. Mungkin saya lanjutkan yang kedua atau gimana Ustaz? Silakan lanjutkan. Ya, kemudian yang kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya pernah dengar sebuah tanda kutip nasihat di pergaulan, jangan terlalu lemah lembut, nanti kamu dibodohi atau dimanfaatkan oleh orang. Bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Yang pertama, yang berkaitan dengan pujian. Apa doa tertentu apabila kita dipuji oleh seseorang? Yang pertama, terkait dengan pujian. Di antara tuntunan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua sebagai umatnya bahwa kita tidak boleh memuji seseorang di hadapannya langsung. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah karena seseorang yang dipuji langsung di hadapannya, seringkali dia terkontaminasi kejernihan suasana hatinya. Yang semula dia itu baik-baik saja, yang semula dia itu ikhlas, yang semula dia itu tulus. Setelah dia ingin dipuji sama orang lain, ria, sum'ah yang lain. Oleh sebab itu, terkait dengan pujian, maka ya. Misalnya, ketika seorang guru di antara murid-muridnya, bahwa tidaklah sesuatu terkumpul pada seseorang kecuali dia berarti berakhlak mulia. Contoh konkretnya pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Nabi di hadapan para sahabatnya pernah bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang di pagi hari ini atau di hari ini telah berpuasa atau sedang berpuasa? Semua para sahabat ternyata saat itu sedang tidak berpuasa kecuali Abu Bakar, maka beliau berkata, "Ana ya Rasulullah." Saya yang sedang puasa oleh Rasul. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa yang hari ini telah bersedekah? Siapa yang hari ini telah memberikan makan kepada fakir miskin? Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Ternyata subhanallah, qadarullah, saat itu tidak satu sahabat pun yang melakukan hal tersebut kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau lakukan itu semua di satu hari. Maka apa jawaban Nabi SAW menyikapi pernyataan Abu Bakar? Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah sifat-sifat mulia, perangai-perangai indah tersebut ada pada seseorang kecuali dia masuk ke dalam surga. Ini bukan pujian yang akan membuat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terlena. Ya. Tetapi justru ini disampaikan dalam rangka membangkitkan motivasi. Intinya bahwa semestinya pujian tidak disampaikan langsung di hadapan seseorang untuk
menutup atau meminimalisir kemungkinan ketergelinciran dalam hati, dalam ketulusan niat hati. Akan tetapi dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu a'lam, sepanjang yang kami ketahui, tidak mengajarkan satu doa khusus yang kita baca saat kita sedang dipuji. Akan tetapi ada riwayat yang sahihah disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengajarkan kita sebuah doa saat kita dipuji agar kita tidak terbuai dengan pujian tersebut. Apa doanya? Saya akan pelan kalau teman-teman ingin mencatat. Tapi karena kajian ini mungkin juga direkam, barangkali nanti bisa dicatatkan kemudian di-share kepada teman-teman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya pernah membaca sebuah doa dan perbuatan para al-khulafa'ur rasyidun yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah wajib untuk kita ikuti. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tuntunan sunnahku, kata Nabi, dan juga tuntunan sunnah para al-khulafa'ur rasyidun. Apa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu saat dipuji, beliau membaca Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Saya akan perlambat. Allahumma la tu'akhidni la tu'akhidni Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun yaqulun. Saya ulangi dari awal. Allahumma waj'alni khairan mimma yadhunnun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Saya ulangi sekali lagi, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Saya ulangi dari awal. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun ma la ya'lamun waghfir li ma la ya'lamun Saya ulangi dari awal. Doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat beliau dipuji oleh seseorang, maka beliau mengucapkan doa ini, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Artinya, ya Allah, adab disebabkan apa yang mereka ucapkan. Artinya jangan sampai akhirnya ria, jangan sampai kemudian sum'ah, jangan sampai saya tertipu, jangan sampai ternyata saya tidak ikhlas, tidak sesuai antara amal lahir dan batin saya, tidak sesuai dengan yang saya lakukan di kesendirian dan di hadapan keramaian. Jangan ya Allah, jangan siksa aku disebabkan apa yang mereka ucapkan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Mereka menyangka aku baik. Waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku
apa yang mereka tidak ketahui. Mereka hanya tahu baik-baiknya saja sehingga mereka memujiku, ya Allah. Sementara banyak kekeliruan, ketergelinciran, kekhilafan, kemaksiatan yang aku lakukan. Ampuni aku, ya Allah. Jadi ada 3 permintaan sekaligus dalam doa ini saat kita dipuji. Supaya kita tidak terbuai. Supaya kita tidak terlena, terminah, bobokan oleh pujian-pujian tersebut. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, jangan siksa aku disebabkan ketergelinciranku dari apa yang telah mereka ucapkan. Sehingga aku berbuat maksiat, sehingga aku lupa diri, sehingga aku lalai, terbuai, dan seterusnya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari sekedar yang telah mereka sangkakan. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni dosaku dari apa yang mereka tidak ketahui. Itu adalah doa yang bisa kita baca saat kita dipuji oleh orang lain. Kalau syukur-syukur kita bisa menghentikan pujian tersebut, cukup ya akhi. Tidak perlu engkau memujiku di hadapanku. Bahkan ada satu tuntunan yang belum banyak bisa dilakukan di zaman seperti sekarang ini. Menaburkan pasir di wajahnya supaya dia berhenti. Supaya dia tidak melihat sesuatu yang kemudian memuji kita sehingga membuat kita terlena karena pujian tersebut. Demikian wallahu taala a'lam dengan pertanyaan akhirakan Abi. Selain pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan jangan terlalu lemah lembut, nanti kamu dibodohi atau dimanfaatkan orang. Benar sekali. Kalau kelemah lembutan yang dimaksud adalah lemah tak berdaya sehingga juga tidak memiliki kewibawaan dan sikap yang jelas, mungkin kita akan dibodohi orang. Maksud kelemah lembutan yang dianjurkan dalam akhlak Islam adalah seseorang yang tidak kasar, tidak sulit memaafkan, yang lunak hati, tidak keras kepala, tidak egois, ya. Tidak individualis terhadap kondisi yang semestinya menyangkut banyak orang. Tidak selalu ingin menang sendiri dan seterusnya. Jadi yang dimaksud lemah lembut di sini bukan lemah sehingga jadi dibodohi sama orang, dimanfaatkan orang, ditipu oleh orang. Tidak. Kita tetap berhusnudzon kepada seseorang, tapi kemudian tidak juga diinjak-injak. Ya. Kita memberikan maaf, tapi juga tidak membiarkan kemungkaran dilakukan. Ya. Kita juga tidak kikir, tapi tidak membuat seseorang jadi malas dan cenderung bergantung kepada kita meminta-minta. Tidak. Nah, makanya kelemah lembutan di sini terpahami secara komprehensif dengan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Berprasangka baik, namun waspada. Dermawan, namun tidak membiarkan seseorang berpangku tangan dengan sikap meminta-minta, mengemis, misalnya, dan seterusnya. Proporsional terhadap kelemah lembutan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai satu contoh kami gambarkan. Ketika seorang ayah, seorang ibu menegur anaknya, kamu ini kenapa sih nggak bisa nurut ya sama ayah? Berulang-ulang ayah sebutkan begini, begitu, begini, begitu. Ini adalah teguran. Tapi teguran semacam itu disadari atau tidak meninggalkan dampak kepada sisi psikologis anak. Lalu bagaimana? Bagaimana caranya berlemah lembut? Bagaimana menerapkan kelemah lembutan dalam kondisi selalu kesal, jengkel terhadap ulah anak yang dilakukan berulang-ulang sama itu saja? Di antara yang bisa kita tampakkan sebagai lemah lembutan akhlak kita adalah, cukup. Seorang anak yang salih tidak melakukan perbuatan itu. Seorang mukmin yang cerdas tidak terulang jatuh dalam satu lubang 2 kali. Jadi tegas, namun tidak harus dengan kekesalan yang diluapkan seakan-akan mengumpat, mencaci maki, marah-marah, dan seterusnya. Ini salah satu contoh kelemah lembutan. Ya, ini salah satu contoh kelemah lembutan. Jadi terhadap kekeliruan tidak mendiamkan, tapi juga tidak kemudian mencaci maki, memarah-marah, mengumpat, mengejek, dan seterusnya. Proporsional,
melakukan kelemah lembutan, namun tidak tidak menjadi dibodoh-bodohi atau ditipu atau diinjak-injak oleh orang. Wallahu taala alam. Kiranya itu jawaban terhadap pertanyaan yang kedua. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan berikutnya ini. Saya langsung baca atau bagaimana ini, Akhi Taufik? Ini sebelumnya ada yang ingin bertanya secara langsung satu orang. Boleh. Ya. Silakan. Kita persilakan dulu kepada Akh Evander Girvan. Sudah saya unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Akhi. Afan mau tanya, bagaimana cara misalnya ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun punya tabiat buruk karena belum kenal agama sebelumnya, lalu setelah belajar dia ingin merubah, tapi karena udah berpuluh-puluh tahun begitu terbentuk jadi agak susah mungkin. Lalu selain berdoa, adakah cara konkret untuk melatihnya, Ustaz? Ya. Lalu yang kedua, nanti boleh diulang sedikit yang sabda Rasul terakhir yang ada, sesungguhnya barang siapa yang berusaha menahan dirinya tidak mudah minta-minta itu, Ustaz, nanti. Boleh diulang. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Iya, menarik sekali. Ketika seseorang memiliki akhlak atau perangai yang buruk berpuluh-puluh tahun, kemudian Allah berikan ia anugerah hidayah, taufik, sehingga dia ingin memperbaiki diri, namun terkesan susah, dia rasakan susah. Selain berdoa, apa yang konkret bisa dia lakukan? Tapi tadi sudah disampaikan bahwa dia harus berusaha. Kalau susah, itu wajar karena di awal susah. Kita berikan cairan ini, cairan itu, ya, kita lakukan kucek ini, kucek itu. Mungkin awalnya susah, butuh tenaga lebih. Tapi subhanallah kita lihat, sudah cukup pudar. Nodanya itu sudah mulai pudar. Maka kita berikan cairan lagi, kita gosok lagi, pudar. Kemudian kita bilas, kita lihat hasilnya. Masih tinggal sedikit lagi. Seperti kita berusaha membersihkan noda pada baju dari yang semula pekat menjadi pudar dan kembali semula, maka demikian pula kita harus melatih pada diri kita hal tersebut. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh waktu, dan butuh kesabaran. Sabar. Ya, bersabar. Sedikit demi sedikit. Dan di antara yang bisa membantu kita untuk konsisten dalam upaya memperbaiki sifat tersebut adalah memiliki teman dan lingkungan yang saleh, yang baik, yang akan mengingatkan kita. Ya, kalau bisa kita minta tolong sama teman terdekat, suami kita kah, istri kita kah, atau sahabat kita kah misalnya. Akhi, kalau engkau mendapatkan saya seperti ini, tolong tegur saya ya. Ingatkan kepada saya bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Kenapa emang kamu kenapa? Tidak harus kita menjelaskan sebabnya kepada mereka, tapi cukup kita meminta bantuan tersebut. Ya. Sampaikan saja, ya, insya Allah saya senang jika saya dinasihati. Ya. Tidak perlu kita menjawab apa yang ditanyakan oleh dia kepada kita. Nah, supaya kita bisa menjaga kejernihan hati dan ketulusan niat ikhlas kita. Sampaikan saja, saya senang kalau saya dinasihati, terutama kalau saya misalnya lagi marah-marah, sampaikan saja, akhi jangan marah-marah. Ya, marah-marahmu itu memperlihatkan sisi keburukan wajahmu misalnya. Kita terbuka kepada seseorang. Dengan berada bersama teman yang bersama lingkungan atau orang dekat yang akan menegur kita, menasihati kita, maka semoga itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Dan di antara yang dapat mempermudah langkah kita dalam memperbaiki diri adalah sangat sering mendengarkan nasihat pada titik-titik terkait. Misalnya saya itu kikir, ingin menjadi dermawan. Maka saya mendengarkan banyak kajian, membaca hadis-hadis, membaca ayat-ayat yang memotivasi kita untuk bersedekah, menderma, dan lain sebagainya. Atau pemarah, dan lain sebagainya. Pendendam, dengki. Kita dengarkan kajian, kita baca artikel misalnya, yang akan memudahkan kita ingat kembali, tersemangati kembali untuk berproses memperbaiki diri. Kemudian pertanyaan yang kedua yang terkait dengan hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Boleh dicatat kalau sekiranya akan dicatat, tapi kalau tidak harus dicatat, saya akan sebutkan lafaz bahasa Arabnya dulu, kemudian
Saya terjemahkan. Kata Nabi SAW, innahu man yasta'fif yu'iffahullah wa man yatasabbar yusabbirhullah. Walan tu'tau ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Jadi kata Nabi SAW, wa man innahu man yasta'fif yu'iffahullah. Sesungguhnya barang siapa yang berlatih menahan diri dari meminta-minta, berlatih untuk menutup kekurangan diri dengan tidak meminta-minta, Allah akan jadikan dia kaya dirinya, kaya hatinya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berlatih kesabaran, Allah akan berikan kesabaran padanya. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang melatih diri untuk merasa cukup, kaya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak harus kemudian ingin mencari tambahan lagi, ya, tidak cepat puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Barang siapa yang merasa puas, merasa cukup, merasa kaya dengan anugerah yang Allah karuniakan, niscaya Allah akan jadikan dia juga kaya hati. Dan sesungguhnya kalian tidaklah diberikan karunia dan anugerah yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Demikian akhi, wallahu taala. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ini kita juga minta maaf nanti kalau sudah lewat waktunya Ustaz ya. Baik, nggak masalah insya Allah. Iya. Ini ada 4 pertanyaan Ustaz, tapi Anda baca 3 di antaranya itu temanya mirip, Anda rangkum ya Ustaz ya. Bismillah. Silakan. Semuanya berkaitan tentang pendidikan anak ya Ustaz. Yang pertama, bagaimana orang tua membentuk akhlak bagi anaknya supaya, dan juga bagaimana doanya supaya anak tersebut bisa berakhlak baik dan sholat tepat waktu, tidak sulit untuk dibangunkan sholat subuh. Dan bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang bersikap kasar dan suka membandingkan kita dengan saudara yang lain. Itu 3 pertanyaan, kira-kira seperti itu, Ustaz. Baik. Menarik sekali, dan ini ada pada lingkup manajemen keluarga ya. Manajemen keluarga. Baik berposisi sebagai seorang suami, atau sebagai seorang istri, atau kalau sudah punya anak keturunan berarti sebagai ayah atau ibu, dan bagaimana sebagai seorang anak terhadap kedua orang tua dan anggota keluarga, baik kakak ataupun adik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika seseorang telah memiliki keturunan, maka di antara doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini indah sekali. Karena doa ini subhanallah universal. Mewakili sekian banyak permintaan karakteristik baik orang tua dari anaknya. Orang tua itu memiliki karakteristik ideal yang mereka harapkan ada pada diri anak-anak mereka. Karena dengan karakteristik ideal yang baik, yang islami dan seterusnya, intinya adalah mereka akan bahagia, sejuk pandangan saat melihatnya dan seterusnya. Teduh hati saat mendapatkan keluhuran akhlak anak-anaknya. Maka doanya adalah ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan anak keturunan yang dapat menyejukkan pandangan kami, yang dapat menenteramkan kalbu hati kami, dan jadikan kami sebagai para pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Dan di antara doa bersifat umum yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesalihan anak kita adalah doa yang cukup panjang, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dari doa panjang tersebut, stressingnya pada konteks pertanyaan ada pada wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah, jadikanlah salih anak keturunan. Jadikanlah salih anak keturunan. Dan apabila pasangan suami istri mungkin belum memiliki keturunan yang salih, maka doa yang bisa dipanjatkan adalah keteladanan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Allah sebutkan dalam rangkaian ayat surat As-Saffat.
tatkala Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan untukku anak keturunan yang saleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau Nabi Ismail dari istrinya Hajar. Ya, itu adalah beberapa yang bisa kita lakukan. Dan selain berdoa, ada proses. Misalnya kita ingin anak kita salatnya baik, rajin. Orang Jawa bilang sregep salatnya itu ya. Tidak harus disuruh-suruh, dia punya kepekaan yang luar biasa. Untuk salat, begitu dengar azan, dia langsung siap-siap, bahkan mungkin dia ajak orang tuanya, saudara-saudarinya misalnya. Ya, kita berikan keteladanan kepada mereka. Bahwa setiap kali ada terdengar suara azan, kita sebagai orang tuanya, kita memberikan keteladanan yang baik. Yang kedua, kita bisa berikan motivasi kepada mereka. Dengan motivasi yang membangkitkan semangat, bukan yang menjatuhkan. Ya, misalnya, saat kita membangunkan anak kita salat subuh. Nah, ayo nak, bangun nak, ini waktunya sudah subuh nak. Subuh itu waktunya sedikit nak, ayo nak bangun nak. Sudah 3 kali bapak bangunkan kamu. Misal. Bagaimana kalau kita rubah dengan sesuatu yang pendekatannya lebih lembut? Ayo anak saleh, bangun nak. Supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat kepadanya. Ayo papa temani, ayo ibu temani, ayo mama temani kamu berwudu. Ayo. Kita dekati kasurnya, ya. Kita usap-usap misalnya punggungnya, kita usap kepalanya sambil kita doakan misalnya. Ayo nak, ayo sayang. Kita sambut janji kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Kita sampaikan hajat dan permintaan kita kepada Allah melalui salat. Kita tenangkan kalbu kita, kita gugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita melalui salat. Ayo nak. Supaya kita masuk surga sama-sama, supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang membangun, motivasi yang membuat seseorang berpikir positif. Itu lebih baik daripada kalau kita menjanjikan hal-hal yang selalu bersifat materi atau bahkan menjatuhkan, ya. Memotivasi tetapi menjatuhkan mental. Dan di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah keteladanan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan hamba dan anak keturunan hamba sebagai hamba-hamba yang menegakkan salat. Ya Allah, jadikan hamba dan anak keturunan hamba sebagai hamba-hamba yang menegakkan salat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Demikian pula bagaimana kalau anak itu masih melakukan akhlak-akhlak perangai-perangai yang buruk. Teman-teman sekalian, kita sebagai orang tua adalah madrasah. Kalau kita tidak melakukan proses tarbiyah, maka bagaimana mungkin anak kita mendapatkan pembentukan tarbiyah yang baik? Dan ujungnya salah satunya selain teori, teori-teori disampaikan, nah kita harus begini, kita harus begitu, Allah sayang ini, Allah benci itu, teori disampaikan. Maka mereka juga perlu melihat perangai yang baik dari kita orang tua. Mohon maaf, saya menyampaikan sebagai konteks saya juga sebagai orang tua. Ya, orang tua itu punya tanggung jawab yang besar, apalagi seorang ayah dan ibu dalam hal kedekatan mereka di rumah pada saat suami berada di luar rumah untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka sepasang orang tua ya, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pendidikan yang baik, untuk membentuk tarbiyah yang salihah pada anak-anaknya, selain dengan menyampaikan teori-teori yang kita pelajari karena kita mengikuti majelis ilmu seperti ini misalnya, atau membaca dan lain sebagainya, maka kita juga memberikan keteladanan yang baik kepada mereka. Bagaimana caranya supaya mereka cinta Al-Quran? Bagaimana mungkin mereka cinta Al-Quran sementara kita hanya sekedar memberikan teori tentang baca Al-Quran, cinta Al-Quran, dan kita sendiri jarang baca Al-Quran. Bagaimana kita berharap anak-anak kita itu rajin sholat sementara kita sendiri tidak memberikan contoh tersebut kepada mereka, dan seterusnya. Maka akhlak yang mulia dalam hal ini adalah kita memberikan keteladanan langsung kepada anak-anak
kita. Demikian pula yang bisa kita lakukan adalah doa seperti yang tadi disampaikan. Doa, karena doa orang tua untuk kebaikan anaknya adalah doa yang mustajab. Yang terakhir adalah bagaimana sikap saya sebagai seorang anak apabila kedua orang tua saya masih selalu menganggap saya itu buruk dan membandingkan saya dengan anak-anak yang pertama. Jika ternyata perbandingan itu adalah benar adanya. Misalnya, saya ini pemalas dibandingkan dengan saudara-saudari saya yang bukan pemalas. Maka semestinya tidak perlu diambil pusing isi dari perbandingan tersebut. Saya ambil sisi positifnya saja. Toh tidak ada orang tua yang ingin keburukan pada anaknya. Kalau memang saya ternyata lebih malas daripada saudara-saudari saya, maka saya tinggalkan malas tersebut. Saya berproses untuk menjadi perlahan-lahan lebih rajin. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan. Objektif melihat substansi perbandingan orang tua antara kita dengan saudara-saudari kita tadi. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah berlapang dada untuk memberikan maaf kepada orang tua seandainya perbandingan tersebut tidak benar. Ya, ternyata dibanding-bandingkan, ternyata tidak benar perbandingan tersebut. Saya juga rajin kok sebetulnya misalnya. Atau ternyata ada orang lain yang memberikan persaksian, ternyata kita ini tidak malas, kita ini rajin sebetulnya. Hanya saja ini dan itu. Maka kita memberikan maaf kepada kedua orang tua. Betapa mulianya seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya keliru. Apalagi keliru terhadap dirinya, kemudian ia memberikan maaf. Ini bagian dari bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Baik Pak, baik Bu, insya Allah saya akan menjadi lebih rajin lagi. Doakan saya Pak, doakan saya Bu. Mereka marah-marah, dengarkan saja. Jangan diambil hati. Yakinlah bahwa tidak ada orang tua yang ingin keburukan kepada anaknya. Dan apabila jelas-jelas orang tua itu keliru terhadap statement atau perbuatan mereka, ya kita nasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Kalau seandainya ada yang perlu diklarifikasi pada kekeliruan informasi yang diterima oleh ayah ibu sebelum perbandingan kita dengan saudara-saudari kita, maka kita berikan klarifikasi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Tuh lihat saudara kamu itu, selalu begini, selalu begitu. Ya, baik Pak, Bu. Insya Allah saya akan lebih baik lagi. Sebetulnya Alhamdulillah saya sudah baik, saya sudah bangun misalnya. Akan tetapi mungkin Bapak Ibu belum lihat saya. Gak apa-apa Pak. Insya Allah saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi seperti abang, seperti kakak, seperti adik, dan seterusnya. Kita memaafkan sekaligus bersikap tetap baik kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga kita tentu bersabar ya. Bersabar karena itu adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semoga dengan ujian tersebut ada hikmah besar. Kita tidak menjadi patah semangat, jadi surut harapan, kita tetap optimis melakukan kebaikan dan harapan-harapan kebaikan, langkah-langkah kebaikan, sehingga memang setiap waktu kita berproses menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini kurang lebih beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Wallahu ta'ala alam. Teman-teman sekalian yang ada di Jerman sana, Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali bersama teman-teman sekalian di sana. Meskipun melalui sekedar di ruang virtual seperti ini, akan tetapi dengan sama-sama mengkaji ayat, hadis, semoga itu dapat meneduhkan hati kita, dapat melunakkan kalbu kita, dapat memotivasi kita melakukan kebaikan lebih dan lebih, dapat menjadikan Ramadan kita bernilai baik, terutama di waktu ini. Kalau di Indonesia sudah jelang waktu zuhur, di Jerman mungkin baru akan terbit matahari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita, menutup hayat kita dengan husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi, Firdaus. Allahumma amin. Ini saja yang bisa disampaikan karena sudah terdengar adzan salat zuhur untuk waktu Magelang, Jawa Tengah di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Teriring salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga antum semua di rumah. Insya Allah kita jumpa lagi dalam kesempatan baik yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah Sebelumnya, khairan. iya, sebelumnya ada satu pertanyaan yang belum terjawab, tapi Ana sudah minta izin ke penanya untuk menyampaikannya mungkin di awal pertemuan besok hari Ahad ya Ustaz ya, boleh Ustaz? Baik, boleh. Ya, Ana udah Insya Allah. sampaikan, kemudian secara private dan yang bertanya juga sudah setuju, insya Allah kita paham dengan kondisi kita semua. Kemudian yang kedua, Ana izin tadi Ustadz ada yang bertanya tentang minta dituliskan ayatnya ayat berapa, saya sudah jawab di kolom chat. Mohon maaf kalau melangkahi Ustadz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, sudah dibantu. Ya, kemudian juga Ana sudah menemukan ada satu hadis yang tadi antum sampaikan. Tadi ada yang minta diulangi, tapi mungkin ada yang terlewat. Ana minta izin untuk sampaikan link Ustadz supaya teman-teman bisa catat mungkin di website yang sudah Ana temukan tadi. Baik. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan Ustadz. Semoga bisa menjadi Jazakumullah manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah berkontribusi dalam menjaga kondisivitas meeting kali ini. Semoga Allah berkahi pagi kita, duhanya Ustadz juga, kemudian waktu puasa kita, semoga Allah terima ibadah kita. Jazakumullah khairan semua. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.